Untuk menjaring calon penerima beasiswa pendidikan tingkat sarjana hingga S3, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menggelar sosialisasi ke sejumlah kampus di Kota Luxmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Dalam sosialisasi ini pihaknya memberikan wawasan kepada calon penerima beasiswa terkait tahapan dan cara pendaftaran beasiswa LPDP. Ratusan mahasiswa Politeknik Negeri Luxmawe dan siswa dari sekolah menengah kejuruan mendapatkan sosialisasi terkait cara mendapatkan program studi strata 1 hingga S3 dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Indonesia. Program yang digagas oleh alumni LPDP yang tergabung dalam Lembaga Mata Garuda LPDP Aceh menargetkan tahun 2024 mendatang jumlah penerima beasiswa dari Aceh dapat bertambah. Saat ini tercatat penerima beasiswa studi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebanyak 35.536 orang sejak 2013 hingga 2022. Jumlah tersebut dari 32.868 penerima beasiswa penuh dan 2.668 penerima beasiswa parsial. Untuk tahun 2024, kuota penerima beasiswa LPDP bertambah dari tahun 2023. Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso mengatakan, saat ini LPDP mengelola 4 dana yang akan diberikan, yaitu dana abadi pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi. Dalam program ini, meski pihaknya terus meningkatkan jumlah penerima di S2 dan S3, namun pihaknya telah memberikan peluang bagi studi S1 sejak tahun 2021, baik untuk kampus vokasi maupun kampus merdeka, yang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Dari data yang tercatat di Kemendikbudristek dan Kementerian Agama, saat ini jumlah peserta studi dari LPDP mencapai 17.000 lebih dari jenjang S2 dan S3. Jumlah ini 55% merupakan kampus dalam negeri dan 45% di luar negeri. Program ini diberikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, sehingga penerima beasiswa dari LPDP yang berada di luar negeri diharuskan melakukan pengabdian dalam negeri setelah lulus dan penelitian. Namun jika peserta studi melakukan penambahan riset selama 2 tahun di luar negeri, maka diharuskan melapor ke LPDP untuk pemberian izin. LPDP itu sekarang mengelola 4 jenis dana abadi. Yang paling awal adalah dana abadi pendidikan, itu yang paling besar. Kemudian ditambah ada dana abadi penelitian, dan ada dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi. Nah, sejak 2021, LPDP tidak hanya fokus pada S2 dan S3 beasiswanya, tapi kita juga memahami kepentingan nasional, yaitu beasiswa di level S1, ada kampus merdeka, ada vokasi, ada SMK, politeknik, gitu ya, dan juga program lain. Dan itu berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Kalau sekolahnya kita memberikan luar negeri dan dalam negeri, kalau lihat persentasenya kira-kira 55% dalam negeri, 45% luar negeri. Sementara Person in Charge Beasiswa Pendidikan Indonesia, Ratna Prabandri mengatakan, dalam kolaborasi bersama perguruan tinggi negeri, pihaknya menjaring sejumlah siswa yang berprestasi, pelaku budaya, guru, atau dosen. Pihaknya juga meluncurkan sejumlah program lainnya, seperti pertukaran pelajar dan program magang. Dalam seleksi ini, pihaknya melakukan secara independen, meski dilakukan pendanaan dari LPDP. Program ini dinilai dapat meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik di Indonesia. Jadi mulai tahun 2021 itu memang ada program kolaborasi antara LPDP dengan Kemendikbudristek. Di situ tajuk pokoknya adalah perluasan program LPDP. Bedanya apa? Kalau yang di LPDP sendiri hanya bisa membiayai untuk degree S2 dan S3. Sementara apa yang dibiayai di Kemendikbudristek itu in general terbagi menjadi 2 kelompok besar, ya degree sama non degree. Kalau yang degree kita bisa biayai mulai dari S1 sampai dengan S3. Targetnya memang sedikit berbeda karena memang untuk Kemendikbudristek lebih berfokus pada siswa berprestasi, kemudian pelaku budaya, guru, dan dosen sebagai tenaga pendidikan atau pendidikan. Kemudian kalau untuk non degree kita punya banyak banget program yang mendukung, namanya Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, programnya Menteri ya. Jadi di situ ada pertukaran pelajar, ada program magang dan sebagainya yang disebut sebagai program non
Salah seorang penerima beasiswa LPDP, Putri Husna, mengatakan, program LPDP ini sangat membantu untuk mendapatkan pendidikan gratis, namun setelah mendapatkan beasiswa ini, lulusan dari LPDP harus berkontribusi kembali untuk kemajuan daerah. Proses perekrutan yang murni membuka peluang bagi siapapun untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Dalam program kereta beasiswa ini, pihaknya memberikan peluang bagi pelajar untuk menggali informasi terkait teknik pendaftaran beasiswa LPDP, serta membantu persiapan persyaratan dalam pendaftaran nantinya. Untuk yang saya rasakan selama ini, program LPDP sangat membantu dan memang proses seleksinya sangat murni. Jadi siapapun boleh mendaftar dan siapapun bisa merasakan bagaimana rasanya mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan secara free. Dan akhirnya ini seperti domino, efek domino, di mana nanti setelah kita mendapatkan beasiswa dan kita harus kembali berkontribusi untuk menyebarkan informasi baik ini kepada adik-adik kita supaya bisa mendapatkan beasiswa seperti yang kita rasakan. Dari Lok Sumawe, Muhammad Ilyas, TVRI melaporkan.